Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusmati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi yang merupakan bagian dari pembelajaran modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Diane Chelson-Gozon, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah permasalahannya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk membantu anak dalam memperbaiki kesalahan mereka. Adapun tahapan segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah utama, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas, merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari individu yang merasa gagal menjadi individu yang lebih positif. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, mengacu pada proses pengakuan atau pengesahan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Seorang guru hendaknya memahami teori kontrol sehingga akan mengubah cara pandang dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini guru mengajukan pertanyaan kepada murid untuk menggali motivasi intrinsik yang mendasari tindakannya. Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini, sehingga akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sebelum mempraktekkan segitiga restitusi, maka keyakinan kelas telah disusun bersama dan disepakati berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari tiap-tiap murid dalam kelas tersebut. Berikut adalah storyboard dari skenario kasus 1 yang terdiri dari 2 episode. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kusmadi. Pak Kusmadi, maaf, saya ingin melaporkan perihal Abimanyu. Iya. Menurut catatan saya, di bulan ini Abimanyu sudah 10 kali terlambat. Oh, gitu. Ya. Iya Pak. Tadi juga beberapa guru melaporkan hal yang sama. Jadi anak ini sering terlambat ya, dari jam pertama, Mas. Coba nanti kita ajak ngobrol-ngobrol tak panggil pas jam istirahat. Silahkan Pak, begitu. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Iya. Terima kasih sekali ya Bu. Mari Pak. Ya, mari. Masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kita membahas tentang interaksi desa dan kota. Nah, 2 wilayah itu adalah wilayah yang saling berhubungan. Nah, kita mulai pada minggu kemarin membahas mengenai desa. Hah? Berat lagi? Abi, ini sudah jam berapa Abi? Jam 8, Bu. Kamu telat lagi. Di data saya, kamu sudah 10 kali terlambat.
Bu. Ya, karena ini sudah terlalu siang, saya berikan kamu surat masuk ya, biar kamu tidak ketinggalan pelajaran. Apa saja yang sudah kita bahas pada minggu kemarin? Kemarin kita bahas tentang ciri fisik dan ciri sosial yang ada di desa. Ciri fisik dan sosial desa. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi yang ada di desa itu apa saja sih, mengenai fisik dan sosialnya gitu. Ya, silakan masuk Abi. Jam berapa baru berangkat? Oh iya. Kenapa terlambat? Siangan Pak. Siangan. Oke, ya sudah, karena sudah terlalu siang kamu duduk dengan kelompokmu untuk melanjutkan diskusi. Nah, silakan. Ya. Tapi nanti ketemu saya ya pas jam istirahat di kantor. Siapa ya? Oke, silakan. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak tentang diskusi yang dari minggu kemarin sudah kita laksanakan, dan sekarang saatnya kalian meresum sebuah materi tentang potensi fisik dan sosial yang ada di desa itu apa saja sih seperti itu. Silakan dituangkan dalam sebuah catatan dari hasil diskusi kelompok kalian. Seperti itu, jelas? Terima kasih, silakan dilanjutkan. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, iya. Tahu nggak kenapa Bapak panggil tadi pas jam istirahat ini? Karena mungkin saya sering terlambat masuk kelas dan sekolah Pak. Oh iya, jadi tadi pagi itu ada laporan dari beberapa guru mapel dan Mutia sebagai guru BK. Itu berdasarkan data kamu udah nggak, atau terlambat ya, terlambat lebih dari 10 kali ya dalam 1 bulan ini. Nah itu kenapa sih kamu sering terlambat? Karena tidurnya kemalaman dan bangunnya kesiangan Pak. Tidurnya kemalaman. Jam berapa waktu itu? Jam 1 jam 2 Pak. Jam 1 jam 2. 2. Ngapain aja sampai jam segitu? Pulang sekolah bantuin orang tua jualan nasi goreng sampai jam 12 malam Pak. Habis Bantuin itu, orang tua Iya, jualan nasi goreng. Di mana? di dekat alun-alun Pak. Sampai jam berapa? Jam 12 Jam 12. Habis itu pulang main HP Pak. main HP sampai jam 2 baru tidur. Terus bangunnya siangan Pak. kesiangan. Nggak sholat subuh. Kadang iya kadang enggak Pak. Lebih sering nggak? Sebetulnya Bapak panggil ke sini bukan untuk mencari salahmu ya. Terlambat itu juga manusiawi. Saya dulu waktu sekolah juga kadang terlambat. Tetapi Bapak panggil ke sini tujuannya untuk membicarakan solusinya supaya ke depan itu kamu lebih baik lagi dan tidak terlambat lagi. Menurutmu nih, terlambat ini sesuai enggak dengan keyakinan kelas dan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama? Tidak sesuai Pak, karena kan terlambat dan mengganggu pelajaran juga saya ketinggalan materi Pak. Itu ya. Artinya terlambat itu menurutmu Yang salah Pak. hal yang salah. Oke, nah kemudian kesepakatan kelas kita apa? Dulu itu datang tepat waktu, baik masuk sekolah dan masuk kelas, dan juga berbagai rapi saat bersekolah. Oke, datang tepat waktu di lingkungan sekolah dan kelas ya. Ya, Dengan berbagai rapi itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Datang tepat waktu ini menurutmu mencerminkan nilai apa? kedisiplinan dan tanggung jawab. Kedisiplinan dan Tanggung jawab. kamu meyakini itu datang tepat waktu itu suatu yang baik gitu ya, Iya, meyakini Pak. dan kamu juga mengakui bahwa keterlambatanmu itu suatu yang salah, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Seperti itu. Jadi gini Bim, menurutmu nih apa yang kamu tawarkan untuk mengganti keterlambatan kamu selama ini? Mungkin yang pertama saya bakal minta maaf kepada guru mapel jam pertama karena saya sering terlambat dan ketinggalan materi. Yang kedua saya mau buat resume Pak tentang materi yang saya tertinggal tersebut Pak. Atau mungkin minta tugas gitu ya? Iya. Itu dari hati nuranimu sendiri supaya Ya. kamu nggak ketinggalan gitu Ya. ya. Oke, bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi terlambat itu bukan suatu yang baik atau itu suatu yang salah karena tidak sesuai dengan Kesepakatan kelas. kesepakatan dan
keyakinan atau alasan. Kamu sudah berusaha untuk mengganti atau mau berusaha untuk menggantinya dengan meminta materi untuk diresume ya. Iya Pak. Kemudian atau tugas lain yang mungkin bisa menggantikan ketertinggalan kamu seperti itu. Oke, Bapak bangga pada kamu mengajukan sebuah solusi, dan yang terpenting yang pertama sebagai seorang siswa ya, sayangnya kamu minta maaf dulu lah sama Bapak Ibu guru yang selama ini kamu terlambat pada jam pelajaran. Ya seperti itu ya, sepakat ya. Tidak artinya tidak ada paksaan dari dalam diri kamu kan, itu murni dari kamu sendiri. Oke, terima kasih. Semoga ke depan kamu lebih baik lagi, dan kamu harus pintar-pintar membagi waktu supaya tidak terlambat lagi, gitu ya. Seperti itu dulu, kita sudah menemukan solusinya, dan silakan sekarang kembali ke kelas karena mungkin jam istirahatnya sudah selesai, gitu ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya. Mari Pak. Ya. Setelah melaksanakan resolusi, saya merasa senang karena sebagai siswa saya merasa dihargai dan tidak dihakimi karena melakukan kesalahan. Tapi saya dibantu untuk memecahkan permasalahan saya. Proses restitusi memberikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri dengan disiplin positif yang tinggi untuk perilaku belajar saya di masa depan. Berikut kami paparkan storyboard dari skenario kasus 2 yang terdiri dari 2 episode. Yasmin, Yuha, Yunita. Oke, ya berarti masuk semua ya. Terima kasih. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan asesmen lingkup materi itu ya. Nah, sudah siap semua? Siap. Kalau begitu silahkan semua buku dimasukkan dan alat tulisnya dikeluarkan. Semua sudah terima soalnya? Sudah. Pastikan nomornya urut dan soalnya lengkap. Ya, kalau sudah lengkap silahkan mulai dikerjakan dengan objektif, tenang, jujur, dan mandiri. Oke ya, siap ya? Oke ya, silahkan mulai dikerjakan. Mana Bu? Oke, kerjakan dengan jujur ya. Oke, lanjutkan. Nanti temui saya di kantor jam istirahat ya. Oke ya. Ya, lanjutkan. Assalamualaikum Pak Usmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk kan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Ya, oh iya. Ini Raja, kamu tahu nggak Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, pasti karena tadi siang saat ulangan saya mencontek ya Pak. Iya, betul sekali. Kenapa sih kamu harus mencontek? Saya mencontek karena terpaksa Pak. Saya lupa kalau hari ini ada ulangan, sehingga semalam saya tidak belajar dan malah menonton pertunjukan lengger di kampung. Oh gitu. Kamu ini kan anak pintar ya? Iya. Kalau nggak salah kamu peringkat 3, benar nggak? Betul Pak, tahun ini saya mendapat peringkat 3 dari 36 siswa di kelas. Jadi kamu tadi mencontek karena terpaksa. Iya Pak. Jadi gini,
Bapak panggil ke kantor itu bukan untuk mencari kesalahanmu gitu ya. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan hilaf, tapi bukan berarti salah dan hilaf itu untuk menjadi kebiasaan. Jadi Bapak panggil ke sini untuk mencari solusinya, bagaimana kira-kira solusinya kamu ke depan supaya perilakunya lebih baik lagi seperti itu. Perbuatan mencontek itu menurutmu sesuai dengan hati nurani itu kan? Enggak Pak, saya sadar bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang salah dan tercela. Oke, kamu menyadari ya bahwa mencontek itu perbuatan salah dan Tercela. Oke. Masih ada kamu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ingat Pak, yaitu berperilaku jujur dan bertanggung jawab, karena kejujuran adalah cerminan dari manusia yang berakhlak mulia. Oke, kejujuran dan bertanggung jawab. Karena menurut nilai yang kamu yakini bahwa kejujuran itu Adalah cerminan dari manusia yang berakhlak mulia. cerminan manusia yang berakhlak mulia. Itu nilai yang sudah kita sepakati ya? Iya Pak. Yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Oke, jadi kamu tetap akan berusaha mewujudkan apa yang kamu yakini. Ya, insya Allah akan saya terus usaha untuk mewujudkan apa yang telah saya yakini. Oke, bagus sekali. Jadi seperti itulah hendaknya kamu punya keyakinan gitu ya, keyakinan dan kita sudah tuakan dalam keyakinan kita. Nah, selanjutnya nih untuk mengganti asesmen yang tadi kamu lakukan yang sudah tercoreng mas istilahnya itu apa yang kamu tawarkan? Kalau bisa nanti sepulang sekolah saya akan mengerjakan PH ulang dan ditemani Pak Kusmadi. Oke, sepulang sekolah hari ini Ya. kamu mengajukan untuk mengerjakan ulang asesmennya ya. Iya Pak. Dan di sini ya, Ya. di sini dalam arti saya juga mengawasi gitu kan. Oke ya, sepakat ya. Selamat Pak. Artinya tidak ada paksaan dari diri kamu untuk melakukan PH ulang kan? Tidak Pak. Oke ya, bagus sekali. Saya bangga pada kamu. Artinya kamu mampu menunjukkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Oke, seperti itu. Sepakat? Selamat Pak. Ya. Dan itu dari hati nurani saya. Oke, artinya tidak ada paksaan kan? Oke, ya. Jadi ke depan supaya kamu tidak mengulangi lagi dan lebih bertanggung jawab dalam perilaku ya. Artinya kalau ada PH ya disiapkan dengan baik, jangan sampai lupa. Gitu ya. Kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak mengulanginya. Oke, bagus ya, semangat sekali ya. Gitu, Bu? Cukup. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Saya sekali lagi mohon maaf ya Pak. Iya. Kesalahan yang telah saya perbuat tadi siang. Ya, oke. Mari Pak. Oke. Setelah diajak Pak Kusmadi untuk melakukan praktek restitusi, saya merasa senang karena sebagai murid, saya merasa lebih dihargai dan tidak diyakini. Saya dibantu untuk menyelesaikan permasalahan sekaligus mencari solusinya, serta saya dapat kembali ke kelas tanpa rasa malu dan lebih percaya diri.